Halo, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Student Time Language Center yang sudah berhasil mendapatkan fellowship, short course ya, sorry. Bukan fellowship tapi short course ke UK, Inggris ya. Nah, kita kenalan dulu dong, boleh dong Bang Marius kenalkan pada audien kita yang udah nungguin nih. Oke, nama saya Marius. Ya, saya sebagai Scientific Director di Yayasan Penyu Indonesia untuk konservasi penyu. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu karena sudah berhasil mendapatkan short course ke UK ya. Nah, ini gimana nih? Bagaimana perasaannya dan seperti apa persiapan bahasa Inggris yang dilakukan di Time Language Center? Ya, saya merasa senang bisa berhasil dapat beasiswanya dari Inggris untuk manajemen konservasi. Dalam 6 bulan terakhir saya ikut beberapa kursus di Time Language Center, terutama itu seperti writing academic, kemudian speaking, kemudian IELTS preparation. Jadi selama itu masih belum selesai, jadi selama saya mengikuti itu saya sambil apply beasiswa dan akhirnya dapat. Luar biasa ya. Jadi walaupun kita udah hampir kepala 4 ya, tapi masih semangat untuk memperjuangkan pendidikan. Nah, bagi yang muda-muda nih, apalagi yang masih teenager, fresh graduate, ini penting banget untuk belajar bahasa Inggris karena dengan bahasa Inggris bisa mendapatkan berbagai macam kesempatan, apakah itu studi S2, short course, fellowship atau S3. Nah, ini kan di Yayasan Penyu Indonesia atau kita buat Sea Turtle Foundation ya. Ini kantor pusatnya di mana? Di Jerman ya. Kalau di Indonesia kantor pusatnya di Bali, tapi kalau di Eropa kantor pusatnya di Jerman. Di Jerman. Ya. Besok mau ke UK, ini bulan Februari sampai bulan apa short course-nya? Itu sampai bulan Mei. Jadi untuk sebenarnya ini graduate ya. 2 tahun itu dipres jadi 3 bulan. Jadi nanti dapatnya itu gelar Master Science. Wow, Master Science ya. Amazing, amazing. Wah, berarti masternya 2 kali nih, satu di Bung Hatta, satu di Kent University. di Kent University. Well, nah ini bicara soal turtle ya, penyu ya, sea turtle, khususnya penyu laut ya. Dan saya juga sedikit berdiskusi belakangan dengan Bang Marius ini bahwa mengatakan habit penyu itu perlu kita lestarikan untuk menjaga rantai makanan supaya kita tetap bisa makan ikan nih. Ini gimana ceritanya nih? Ya, jadi di dunia ada 7 jenis penyu. Di Indonesia ada 5. Ada yang di Indonesia hanya mencari makan, tetapi sampai saat ini kita menemukan itu 4 jenis bertelur di Indonesia. Salah satu yang sangat kritis itu populasinya adalah penyu belimbing. Itu penyu raksasa dan dia memakan ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini kalau tidak dinetralkan populasinya di lautan, dia akan menyengat larva ikan dan akibatnya bisa berdampak pada jumlah populasi ikan yang akan menurun. Jadi dalam jangka panjang kalau penyu belimbing tidak ada, dan itu jumlah ikan juga akan berkurang. Jadi itu hubungannya dalam rantai ekosistem. Jadi kalau kita nggak ada perhatian sama penyu belimbing ini, ubur-ubur meningkat jumlahnya, dan si ubur-ubur ini seperti dalam film Finding Nemo ya, kita melihat ubur-ubur ini makan ikan, menyengat plankton ikan-ikan kecil, sehingga ikan kecil nggak jadi ikan besar, sehingga kita akan kekurangan ikan dan tidak terjadilah sustainable food ikan di sana ya. Ya, jadi begitu. Jadi itu akan dikaji lagi lebih lanjut nanti di Kent University di UK. Ya, di sana ada banyak materi dalam kursusnya itu, termasuk manajemen konservasi, kemudian fundraising-nya, kemudian database-nya, kemudian pelaporannya bagaimana sehingga basic datanya itu kuat, dan dengan kuatnya data perencanaan ke konservasi ke depan akan menjadi lebih baik. Well, nah ini salah satu bukti lagi ya, kalau bisa berbahasa Inggris dengan baik seperti Bang Marius ini, teman-teman bisa dapat kesempatan master sebenarnya ya, tapi yang dipendekin durasinya selama 4 bulan sampai Mei ya, tapi gelarnya tetap MSc nanti ya. Luar biasa nih, salah satu Student Time sudah berhasil, dan kita akan mengimbau lagi nih teman-teman yang di luar sana yang tertarik dengan konservasi,
konservasi penyu ataupun yang tadi kita bicarakan dengan Kak Yani itu tentang food ya atau tentang konservasi juga itu bisa gabung di volunteering kita ya. Tinggal hubungi saja kita nanti Time Language Center, nanti kita akan sampaikan kepada founder-founder Yayasan Camar dan Seed Turtle Foundation yang ada di Mentawai home base-nya ya. Ya, jadi kita di Indonesia di Yayasan Penyu Indonesia kita memiliki beberapa program di Indonesia. Satu lokasinya di Simelu, kemudian di Mentawai, kemudian ada di Berau Kalimantan Timur, kemudian ada juga di Kepri. Jadi ada beda-beda jenis penyunya. Ya, dari 7 penyu ada 5 di Indonesia dan 4 yang bertelur dan berkembang di Indonesia. Berarti Indonesia memiliki peran penting terhadap kesinambungan dari rantai ekosistem yang ada di planet ini. Jadi buat kamu anak-anak biologi barangkali ya, biologi apakah itu pendidikan, apakah sains murni ya, bisa bergabung nih dengan Bang Marius di Yayasan sebagai volunteer untuk mengkampanyekan ini juga kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya tidak lagi memakan telur penyu dan menjaga penyu-penyu itu supaya tetap lanjut ada, tetap ada di lautan sehingga bisa menjaga rantai ekosistem kita. Well, ini pesannya nih buat anak-anak muda yang masih malas belajar bahasa Inggris seperti apa nih kira-kira? Untuk bisa mencapai cita-cita, belajarlah seumur hidup, tidak mengenal usia, kemudian lakukan terbaik selama hidup, kemudian tetap optimis untuk meraih cita-cita, kemudian bahasa adalah sangat penting untuk komunikasi dalam bekerja. Sekarang ini kita adalah populasi dunia yang saling berhubungan dan bahasa Inggris itu penting dan itu akan memudahkan kita untuk mengakses berbagai sumber-sumber ilmu pengetahuan yang baru. Jadi kepada generasi muda jangan bosan dan jangan pernah jenuh untuk tetap belajar bahasa Inggris. Keep bahasa Inggris as long your life. Oke. Nah, kesan dan pesannya belajar di Time boleh di-spill dong kepada audiens kita. Oke, jadi belajar di Time asik, fleksibel. Jadi kita diarahkan untuk bisa memahami makna-makna karena banyak beda dia kalau bahasa Inggrisnya slang atau di dalam otodidak atau sehari-hari. Ketika kita sudah sampai dalam tulisan academic writing, speaking akademik misalnya, itu berbeda konteksnya. Jadi di sini di Time Language Center kita diajarin hal-hal seperti itu. Oke, anak muda Indonesia dimanapun berada, khusus Sumatera Barat, tetap rajin belajar ya. Ada kata bijak mengatakan bahwa jika kamu malas belajar, maka nikmatilah pahitnya kebodohan ya. Dan juga kebodohan itu akan diturunkan dan mendekatkan pada kekufuran ya. Well, thank you so much for watching dalam program Apa Kata Mereka bersama salah seorang student kita yang akan segera berangkat ke UK pada 2 Februari 2023. Safe flight, semoga lancar ya program belajar S2-nya di sana dan kembali ke tanah air dan tentunya mengembangkan ilmu-ilmu yang didapatkan di sana untuk kemaslahatan hidup orang banyak khususnya Sumatera Barat. Thank you so much for watching. It's time to build our future with Time Language Center. Bye bye.